Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafa al-anam biwiladati sayyidil anam nabiyyina Muhammadin alladzi ballagha ar-risalah wa 'adal amanah wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tanpa terasa, alhamdulillah malam ini kita ketemu lagi. Waktu itu malam Jumat, sekarang malam Sabtu. Alhamdulillah kalau kita itu menggunakan kalimat enggak terasa ya, berarti kita sehat. Sebab orang yang bisa mengatakan enggak terasa itu berarti sehat dan dijalani tanpa beban. Tapi kalau orang mengatakan ya Allah berat banget, lama banget, itu berarti kurang sehat. Sebab orang kalau tidak sehat, 1 menit saja itu melewatinya luar biasa. Makanya jangankan yang sakit, yang nungguin orang sakit di rumah sakit saja, itu baru sehari sudah terasa 1 minggu. Kenapa? Karena menjalaninya berat. Makanya kalau anak-anak dari ibu-ibu itu sudah lulus kuliah, kita yang ngelihatnya itu nggak terasa ya udah wisuda. Iya, kita nggak ngerasa. Kenapa? Karena kita nggak ikut bayarin UKT-nya. Tapi ibunya, bapaknya yang membayarin itu terasa banget. Nah makanya kalau pengen hidup itu nggak terasa, maka mari kita nikmati dan jangan kita loncat pada masa lalu dan jangan loncat pada masa yang akan datang. Karena pikiran kita itu senangnya masa lalu dengan senangnya yang akan datang. Maka kalau pikiran kita fokus di masa lalu, itu bawaannya sedih baik.
Tapi kalau fokus di masa depan itu selalunya sakit dan penasaran. Makanya yang perlu itu nikmati saja sekarang. Makanya alhamdulillah kita sehat sekarang. Bukti sehatnya itu bisa datang ngaji. Karena kalau kita tidak sehat nggak mungkin bisa ngumpul di sini. Kalau ada keluarga yang sehat, tidak mungkin akan kita tinggalkan. Bapak dan Ibu sekalian, ada dua hal yang membuat hati itu bergetar. Yang pertama karena jatuh cinta, dan yang kedua karena jatuh tempo. Nah itu pokoknya kalau jatuh cinta itu bikin hati bergetar. Demikian juga dengan jatuh tempo itu bergetar. Dan sama-sama itu kalau tidak siap, sama-sama tidak siap untuk ketemu. Jatuh cinta luar biasa, tapi tidak berani untuk bertatap muka, itu nggak mau ketemuan. Jatuh tempo tapi belum siap duitnya, itu nggak berani ketemuan juga. Makanya kalau pengen hidup nyaman, maka cintalah tapi tidak perlu jatuh. Makanya orang yang paling banyak menderita itu adalah orang yang jatuh cinta. Kenapa? Karena semua yang namanya jatuh itu pasti sakit. Makanya kalau kita jatuh cinta pada seorang gadis, dengan siapapun dia jalan, akan bikin kita sakit. Kenapa? Karena kita menjatuhkan cinta kita. Makanya saya berkata kepada istri, saya itu selamanya tidak pernah jatuh cinta padamu. Kemarin hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-26 tahun, saya tanya, sayang, jangan ketawa Bu, makin tua itu makin harus sayang. Kalau usia segini masih bisa mengungkapkan sayang, itu keren. Kalau dulu bisa mengungkapkan sayang, itu biasa karena masih kinclong. Di saat keriput masih bisa mengungkapkan sayang, itu baru oke. Kan yang utama itu kan jeroannya. Kalau casing itu, yang keriput kan casing aja. Yang menua itu casing. Makanya pasangan hidup kita itu namanya soulmate, bukan body mate. Soulmate itu pasangan jiwa. Makanya yang menikah itu jiwa kita. Maka jangan cintai suaminya Bu hanya sekedar bodinya. Karena begitu semakin menua, bodinya sudah membungkuk, sudah mulai gemetar. Tapi yang tidak pernah membungkuk dan tidak pernah gemetar itu jiwanya. Maka semakin tua harus semakin sayang. Maka saya sampaikan yang dulu waktu SMA, jurusannya apa? Biologi. Oh, alhamdulillah biologi. Belajar fisika ya? Iya belajar. Berarti belajar tentang gravitasi bumi. Iya. Tahu nggak? Semua benda itu terkait dengan gravitasi, tapi ada satu yang tidak terkait dengan gravitasi. Apa itu? Saya bilang cintaku. Kenapa? Kalau semua benda itu jatuhnya ke bawah, tapi cintaku itu jatuhnya ke kamu. Makanya saya itu pengen membeli semua batu jam yang ada di bumi ini. Loh kenapa? Karena saya ingin semua waktu itu berhenti, karena aku ingin selalu bersamamu. Nah makanya ibu-ibu malam ini kita akan bicara tentang cinta. Keteladanan Rasul itu sumber cinta, inspirasi dan motivasi. Makanya cinta itu bukan kata-kata. Seindah apapun kata-kata itu tidak bisa mewakili cinta, karena cinta itu urusan rasa. Rasa itu nggak bisa dibahasakan.
Ini rasanya tawar. Tawar itu apa? Ya embun. Garam itu asin. Asin itu seperti apa? Yang nggak bisa dibahasakan. Kenapa? Karena dia rasa. Kalau pengen tahu rasanya asin, ya udah makan garam. Jadi cinta itu persoalan rasa. Bukti cinta itu ada dalam tingkah laku. Makanya Nabi itu disebut dengan rahmatan lil alamin karena akhlaknya luar biasa. Coba kita perhatikan luar biasanya Allah memperkenalkan dirinya dengan surah Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb bagi semesta alam. Allah itu tidak menyebut Rabbil Muslimin atau Rabbil Mu'minin, tapi Rabbil Alamin. Kenapa? Skopnya luas, menyeluruh. Dan ketika Nabi memperkenalkan nabinya yang insya Allah di bulan ini rame-rame dilaksanakan peringatan maulidnya, di surat Al-Anbiya Allah pun memperkenalkan Rasulnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi baik terkait dengan Allah itu alam, terkait dengan Nabi juga alam. Kalau Allah itu Rabbul Alamin, kalau Nabi itu rahmatan lil alamin. Kenapa semuanya terkait dengan alam? Karena Allah pengen ngajarin kita ini umatnya Nabi, dan Nabi diutus sebagai patron, sebagai pola untuk membentuk sesuatu yang indah, itu untuk mengindahkan alam yang semakin indah ini. Nah, untuk membentuk sesuatu yang indah itu dibutuhkan cinta. Makanya kenapa Allah itu nyuruh kita, ngajarin kita, Allah itu adalah Rabbil Alamin. Rabb itu berarti pemelihara, pendidik, dan penjaga alam. Maka Allah ngutus kita sebagai khalifah di muka bumi ini, bagaimana menjaga alamnya. Cuma Einstein mengatakan, ini obrolan kecilnya Einstein yang mungkin bikin kita harus banyak berpikir. Einstein itu mengatakan bahwa seandainya pada saat ini di seluruh bumi ini cacing itu hilang, maka kehidupan manusia hanya bisa bertahan tidak lebih dari 4 bulan. Jika semua serangga di muka bumi ini hilang pada saat ini, maka kehidupan manusia hanya bisa bertahan 3,5 bulan. Kenapa? Karena manusia tidak bisa makan uang, manusia tidak bisa makan emas, manusia tidak bisa makan berlian, dan seterusnya. Tapi manusia sumber makanannya adalah dari tumbuhan. Dan yang paling memberikan kontribusi yang bagus untuk kesuburan tanah itu adalah cacing. Yang memberikan penyerbukan pada tumbuhan adalah serangga. Maka itulah yang kita selama ini sepelekan, tapi sebetulnya paling berjasa pada kehidupan. Tapi kata Einstein lagi, kalau pada saat ini juga manusia semuanya hilang di muka bumi, alam ini baik-baik saja. Jadi kita manusia ini perusak apa? Pembagus bumi. Karena kata Einstein, kalau manusia meskipun hilang pada saat ini, insya Allah alam itu akan semakin baik saja. Coba kita lihat hutan yang belum ada campur tangan manusia, insya Allah hutannya itu baik, asri, terjaga. Sungai yang tidak pernah ada sentuhan manusia, insya Allah airnya bening, nggak usah direbus airnya, langsung bisa diminum. Orang tua kita dulu itu jarang masak, ngerebus air. Biasanya dari air sumur langsung diminum, bahkan di pedesaan dari air sungai bisa langsung diminum. Kalau sekarang
semakin banyak campur tangan manusia, airnya makin butek. Kalau di hutan sudah ada campur tangan manusia, maka hutannya bisa dibabat. Bisa jadi tempat untuk tambang, hancur hutannya. Kalau di sungai sudah ada campur tangan manusia, maka insya Allah bisa dilihat polusinya, sungainya sudah kotor, ikannya sudah tidak bersih lagi. Pokoknya di mana ada campur tangan manusia, maka di situ pasti ada masalah. Jadi kita sebetulnya ini sumber untuk memperbaiki atau sumber untuk merusak. Makanya Allah itu mengingatkan kita, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya di darat dan di laut itu bukan karena gigitan harimau, bukan karena injakan gajah, bukan karena auman daripada macan, tapi karena tangan-tangan manusia. Tangan manusia itu cilik, tapi daya rusaknya luar biasa. Ini cuma ngangkat telepon, cek, hubungi yang ada di Kalimantan, coba babat hutannya, udah tangan-tangan yang di sana bergerak lagi. Nah, makanya karena manusia itu berpotensi untuk menjadi perusak, padahal Allah sudah memberikan informasi dan kebanggaan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, akan menjadikan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Dan Allah mengandalkan kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia adalah sebaik-baik bentuk. Ternyata ini andalan Allah bagi kita. Maka ini ngajarin kita supaya bagaimana potensi yang diberikan Allah pada kita, kita maksimalkan. Maka ayat pertama turun itu Iqra. Karena Iqra ayat pertama turun, maka kita Allah itu ajarkan supaya menjadi cerdas. Karena dengan cerdasnya manusia, maka ada 5G, ada teknologi, ada semuanya. Kalau hewan yang ada di sini nggak bisa ngobrol dengan hewan yang ada di Makassar, tapi kalau yang namanya Ahmad, insya Allah sudah bisa video call dengan keluarga di Makassar. Kenapa? Teknologi yang dibangun manusia. Tapi dari teknologi ini juga akan berakibat juga membuat manusia menjadi rusak kalau tidak memanfaatkan dengan baik. Nah, makanya Bapak dan Ibu sekalian, karena Allah ngasih kita ini potensi, maka Allah pengen kita bagaimana menjadi pemberdaya yang baik, memperbaiki kehidupan dan melestarikan alam ini. Makanya sering kita mendengar istilah melestarikan alam. Yang perlu itu sebetulnya bukan melestarikan alam, melestarikan kebagusan kita supaya alam terjaga. Karena rusaknya ya karena kita ini. Makanya karena Allah memberikan potensi, maka Allah mengutus Nabi Muhammad itu sebagai rahmatan lil alam. Rahmat bagi alam. Rahmat itu berarti kasih sayangnya bagus. Jangan sampai depan rumah kita pot bunga semuanya layu. Bukan potnya, bunganya. Kalau potnya mah nggak bisa layu. Ciri orang yang tidak rahmatan lil alamin kalau melihara bunga tapi bunganya layu, itu menunjukkan bahwa dia tidak pernah menyiramnya. Allah ngutus kita itu karena tumbuhan itu tidak bisa jalan dewek ngambil air satu gayung untuk nyiram dirinya. Maka Allah ngutus kita supaya rahmatan lil alamin ini, insya Allah kita berbagi. Air itu tidak butuh kolak, air itu tidak butuh empal, yang dia butuh cuma air. Makanya dia juga nggak butuh bensin, dia cuma butuh yang murah, air. Siram aja dengan air, insya Allah tumbuh.
tapi airnya juga yang dibutuhkan oleh tumbuhan adalah air yang bening, air yang bersih, bukan air comberan. Nah, makanya karena dia butuh, maka kita ngasih. Kucing itu kalau sudah ngeong-ngeong di kaki kita, jangan ditendang. Karena dia itu membahasakan dirinya lapar dan menganggap kita itu punya kasih sayang. Makanya kucing saja bisa tahu ini orang yang ada kasih sayangnya, ini orang yang galaknya luar biasa. Ada kucing baru dengar suara kita udah lari. Kenapa? Dia tahu, oh ini orangnya ini galaknya luar biasa. Tapi ada kucing begitu dengar suara kita pada lari ngumpul. Kenapa? Karena dia tahu kalau ini datang pulang dari kantor masuk rumah pasti ngasih. Kucing aja tahu yang berakhlak baik itu yang mana. Nah, makanya kita mari jangan pelit pada kucing, pada makhluk Allah yang lain. Kita itu hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus, tapi ada satu hablum yang kita kadang lupa, hablum minal alam. Padahal Allah itu Rabbil Alamin, Nabi itu rahmatan lil alamin. Ngasih kucing sih ngasih, tapi tulangnya aja, itu juga belum rahmatan. Apakah kucing tidak suka daging ikan? Suka. Tapi kitanya pelit, yang dikasih tulangnya baik. Nanti cengap-cengap, kemudian tiba-tiba kucingnya itu muntah. Kenapa? Karena di lehernya tersangkut duri ikan. Karena kita nggak pernah mau berbagi, menjadi rahmatan lil alamin, ngasih tulangnya. Saking pelitnya sampai kepala-kepalanya juga kita hancurin. Kucingnya tinggal bagiannya itu, nasi pun kalau dikasih nasi basi. Nah, makanya rahmatan lil alamin itu tercermin. Nah, boro-boro ngasih ke kucing, ke tanaman, pengamen aja, baru masuk sudah, maaf. Tuh. Kenapa ngusir pengamen? Pakai tato. Antingannya gede. Jangan sampai barangkali dikasih uang buat minum. Persoalan dia pakai tato, persoalan dia pakai minum dan seterusnya itu urusannya dengan Allah. Urusan kita sesama manusia saling menolong. Makanya Allah itu tidak memilah ini karena Islam kasih rezeki banyak, ini karena tidak beragama Islam jangan kasih rezeki. Enggak. Allah itu pengasih, apapun agamanya, apapun sukunya. Ini karena dari Sulawesi, udah jangan dikasih. Ini karena pribumi, kasih. Enggak, Allah itu rahmatan lil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih. Makanya Kiai Ahmad Dahlan itu ngajarin kita bahwa surat Al-Ma'un itu jangan dikupas terlalu dalam bagaimana tafsirnya, tapi kupaslah bagaimana pembuktiannya. Makanya Kiai Dahlan itu aplikasi. Karena kiai yang hebat itu begitu kita bertamu ke rumahnya tidak sibuk nyuruh kita sholat dan tidak sibuk nanya kamu sudah sholat apa belum. Tapi kiai yang hebat itu begitu kita berkunjung ke rumahnya pertanyaannya kamu sudah makan apa belum. Kenapa? Kiai Dahlan itu yang ditanyakan kamu sudah makan apa belum. Kenapa? Kalau terkait sholat memang kita harus ingatkan. Tapi kalau terkait sholat itu hubunganmu dengan Allah. Tapi kalau kamu datang ke rumahku sementara kamu lapar itu tanggung jawab saya. Sebab kenapa? Bagaimana mau mendirikan sholat dengan nyaman kalau perutnya keroncongan? Maka Kiai Dahlan itu yang diajarkan perut orang dulu dikenyangin. Sebab ngajarin orang tentang agama itu nyaman dengerinnya kalau insya Allah udah kenyang. Tapi kalau dengerin pengajian perutnya lapar baik, datang berkunjung ke rumahnya, datang jam 12, diajak ngobrol sampai jam 3, nggak dikasih apa-apa, sibuk membicarakan kehebatannya, percuma. Makanya orang yang mampu membaca itu adalah bukan hanya membaca secara teks,
Tapi membaca perut orang lapar apa enggak? Maka orang tua kita dulu itu kalau ada tamunya mau datang, dia cek dulu jam berapa berangkatnya. Berangkat jam 10, perjalanannya berapa jam? 2 jam. Oh, berarti nyampe di sini jam 12 duhur. Berarti harus masak. Kenapa? Tamunya lapar, perjalanannya jauh. Itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu memuliakan tamu. Memuliakan tamu bukan sekadar monggo pinarak, tapi apa yang bisa dimakan. Silahkan pinarak, tapi begitu pinarak, begitu duduk, ngemil. Nah, jadi itu yang diajarkan oleh orang tua kita dulu. Makanya yang perlu kita renungkan tentang bagaimana cinta kita kepada Nabi adalah keteladanan dalam semua hal. Maka cinta itu hadir karena keteladanan. Maka bermaulid itu adalah membangun cinta, bukan mendengarkan kisah hebat. Makanya Muhammadiyah itu tidak memperingati maulid, tapi melaksanakan maulid. Apa bedanya? Kalau memperingati itu berarti ada sesuatu yang salah. Anak saya dijewer oleh temannya, maka saya panggil yang jewernya. Kamu jangan jewer anak saya ya. Berarti saya memperingati. Jadi kalau orang memperingati itu berarti ada yang salah. Apalagi kalau sudah peringatan. Peringatan maulid. SP itu. Kalau masih SP1 itu baru lampu kuning. Nah, makanya kalau peringatan maulid, nah yang namanya peringatan itu udah keras. Nah, makanya yang perlu dilakukan itu adalah melaksanakan maulidnya. Maka sering saya menyampaikan bahwa kalau maulid itu bukan mendatangkan kemudian menceritakan kisah hebatnya Nabi. Bagus. Tapi bukan berhenti di situ baru koma. Sebab kalau hanya menghadirkan ustadznya sibuk membicarakan akhlaknya Nabi, itu bagus. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Sebab membicarakan akhlaknya Nabi, sekedar mendengarkan, itu berarti hanya sekedar Nabi yang bagus. Nabi berakhlak mulia, itu memang iya. Maka maulid itu adalah melahirkan akhlaknya Nabi pada diri kita. Setelah kita melaksanakan itu, apa yang berubah pada diri kita itu baru keren. Yang parah kalau yang diundang itu ustadznya sibuk nyanyi-nyanyi juga. Sudah semalaman hadronya itu sampai jam 10, jam 11 nyanyi. Datang ustadznya nyanyi juga. Begitu jamaah pulang ditanya apa isinya, embuh. Kenapa? Yang dihafal adalah isi kotak jaburannya. Nah, makanya kalau melakukan maulid itu, maka yang berubah itu diri kita. Kita berkumpul membicarakan, Masya Allah, Masjid Mujahidin ini bersih banget. Karpetnya baru-baru. Kita semua berkumpul memuji. Tapi kita yang berkumpul itu DKM juga. Tapi kita punya masjid sendiri. Kita sibuk membicarakan Masjid Mujahidin, tapi kita nggak pernah nyapu di masjid sendiri. Bersih nggak masjidnya? Enggak. Mujahidin tetap bersih, masjid kita enggak. Kita membicarakan akhlaknya Nabi, bagus. Tapi kalau tiap tahun membicarakan akhlaknya Nabi, tapi kita tiap tahun juga tidak ada perubahan, berarti belum. Bapak dan ibu pengen berotot, anak muda pengen berotot, badannya six-pack seperti saya. Kenapa ketawa ya? Kayak gak terima pisan. Pengen berotot, maka nyetel
video yang bagaimana membuat badan besar. Ibu pengen paham dan mengerti tentang senam, nyetel video tentang senam, seharian nonton. Ibu keringatan nggak? Enggak. Anak muda yang ngelihat orang gym, bagaimana cara untuk membentuk otot lengan, ngeliatin seharian. Kira-kira setelah selesai nonton, tangannya berotot enggak? Enggak. Kenapa? Kenonton baik, dengerin baik. Yang utama itu setelah ngelihat contohnya, lakukan sendiri seperti contoh. Itulah yang disebut melaksanakan maulid. Maka Muhammadiyah itu tidak sibuk memperingati, tapi mengamalkan. Maka kalau ada orang Muhammadiyah mulutnya masih kasar, itu belum bermuhammadiyah. Kalau ada orang Muhammadiyah yang akhlaknya masih dipertanyakan, itu belum bermuhammadiyah. Nah, makanya sering saya bertanya, menurut ibu-ibu, ada nggak bapak-bapak yang ahli memancing? Pokoknya setiap memancing dapat ikan banyak. Ada nggak? Iya, jadi ada yang dapat ikan banyak tapi tidak ahli memancing. Sebanyak apapun ikan yang didapat, dia bukan ahli memancing. Sebab kalau banyak ikan yang kita dapat, bukan kitanya yang ahli memancing, tapi ikannya tidak bisa jaga mulut. Itu masalahnya. Jadi bukan di kita yang hebat, ikannya yang tidak bisa jaga mulutnya. Maka kita bisa dapat ikan banyak itu karena mulut ikannya itu nggak bisa dijaga. Begitu umpannya tuh caplok baik, tarik udah. Makanya ikan saja nyawa jadi taruhannya kalau nggak bisa jaga mulut, apalagi manusia. Makanya kenapa kemarin negeri kita gempar? Karena adanya orang di atas yang nggak bisa jaga mulutnya. Nah, makanya mulut ini kunci loh. Semua kita itu kuncinya di mulut. Maka Nabi itu disebut sebagai liutammima makarimal akhlak, karena dari cara ucapannya terjaga, bagaimana Nabi melangkahnya terjaga, senyumnya terjaga, semuanya. Dan ciri orang berakhlak itu lihat dari mulut, rajin tersenyum. Maka lihat aja Bu, orang yang akhlaknya baik itu pertama kita lihat dari mulutnya. Yang keluar dari mulutnya seperti apa, posisi mulutnya seperti apa. Ciri pertamanya rajin tersenyum. Maka siapapun kita itu pasti senang pada orang yang murah senyum. Penelitian Bu menunjukkan ternyata ada sekelompok orang diteliti. Dari akhir studinya, baik itu lulus SMA atau setelah wisuda, diteliti orang-orang yang berfoto dan bagaimana bentuknya itu ketika difoto. Ternyata orang-orang yang ketika difoto itu manyun baik, sudah berfoto dengan orang tuanya tapi monyong baik, nggak ada senyum sedikit pun. Ternyata 20-30 tahun kemudian itu tidak ada perubahan hidup. Bahkan yang banyak adalah beban hidupnya. Tapi mereka yang banyak tersenyum, yang ketika difoto di akhir sanatnya itu, di akhir pendidikannya, di akhir masa sekolah dan masa kuliahnya, selalu dipenuhi dengan senyum. Ternyata 20-30 tahun ke depan menjadi orang yang sukses. Ternyata senyum ini bukan hal yang sepele. Kita kalau banyak senyum, insya Allah rezekinya juga mudah. Orang yang gampang tersenyum itu gampang dibayangkan mukanya. Dan orang yang gampang dibayangkan mukanya, begitu kita mau berbagi, pasti yang cepat diingat dia. Tapi coba Bu cek orang yang pelit, itu susah diingat kalau kita mau bagi-bagi rezeki. Susah juga diingat tuh.
Beda dengan orang yang gampang berbagi. Makanya orang yang rajin raktir itu pasti orang yang rajin tersenyum. Maka bisa dipastikan orang yang susah neraktir itu orang yang susah tersenyum. Kenapa? Karena yang gratis aja susah, apalagi yang berbayar. Senyum itu kan gratis, tapi dia sangat pelit, apalagi yang berbayar. Nah makanya insya Allah dengan senyum yang baik itu menunjukkan bagian daripada akhlak yang mulia. Nabi itu senyumnya luar biasa. Dan Nabi ketika berbicara dengan orang tidak pernah sibuk dengan HP-nya. Karena memang Nabi tidak pegang HP. Tapi artinya apa? Nabi tidak sibuk dengan apapun yang dilakukannya. Nabi itu kalau berbicara dengan orang, dia fokus menatap lawan bicaranya. Kawan bicaranya. Kita itu sering keseleo dalam mengucapkan kalimat ya. Orang yang diajak ngomong disebut lawan bicara. Padahal itu bukan lawan, itu kawan bicara. Maka kenapa di negeri kita ini banyak rusuhnya? Karena kita banyak keseleo dalam berucap. Orang yang diajak ngomong itu orang baik-baik, tapi kita menganggapnya lawan bicara. Makanya kita itu banyak ketika berbicara dengan orang, ujung-ujungnya menjadi lawan. Yang kedua, duduk perkara. Menyelesaikan masalah, pokok masalahnya kita sebut duduk perkara. Makanya di Indonesia itu karena terlalu banyak menggunakan istilah negatif, maka rata-rata kalau kebanyakan duduk dengan orang itu jadinya berperkara. Yang ketiga, menuntut ilmu. Ilmu itu mau dituntut berapa tahun? Kita ini mencari ilmu tapi menggunakan kalimatnya negatif. Makanya tersiksa dalam mencari ilmunya. Kenapa? Ilmu baik-baik saja, kenapa dituntut? Maka jangan heran di negeri kita itu semakin berilmu, semakin berpotensi untuk menuntut orang. Makanya lihat orang-orang yang ahli di bidang hukum pasti banyak melanggar hukum. Kantor yang paling banyak berurusan dengan agama pasti banyak melanggar agama. Ya kan? Kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak ke arah itu biasanya kita menyepelekan. Makanya siapakah yang lebih sopan? Biasanya itu anak-anak yang biasa-biasa itu sopannya luar biasa. Tapi kalau anak yang sudah banyak paham agamanya justru banyak menyepelekan agama. Makanya Al-Quran itu bukan sekedar dihafal. Mengajari anak kita menghafal Al-Quran itu bagus. Tapi jangan berhenti di menghafal Al-Quran, naik level menjadi mengamal Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran bagus, tapi mengamalkan Al-Quran jauh lebih bagus lagi. Anak kita kalau sekedar kita fokus pada menghafalkan Al-Quran, banyak anak-anak hafal 30 juz, tapi masih bentakin ibunya baik. Kenapa? Baru level hafal. Sementara level hafal itu adalah level terendah dalam kognitif, learning to know, hanya sekedar belajar untuk tahu. Nah makanya kita itu banyak bermaulid cuma learning to know, tahu dengan bagaimana akhlaknya Nabi, tapi lupa pada learning to do, bagaimana melakukan apa yang telah kita tahu dari akhlaknya Nabi. Apalagi menjadi learning to be, menjadi sudah kita aplikasikan benar-benar, bukan sekadar tahu, bukan sekadar berusaha melakukan, tapi kita sudah menjadi. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita menjadi rahmatan lil alamin, kita mengamalkan sebagai duta Allah. Kan khalifah itu kan duta, dutanya Allah di muka bumi sebagai Rabb, pemelihara. Makanya karena Allah itu pemelihara alam, maka kita pun harusnya memelihara. Maka untuk menjadi pemelihara yang baik, tumbuhkan cinta. Karena dari cinta itulah kita akan membentuk sesuatu yang indah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, hadirnya Nabi menjadi sumber inspirasi bagi kita
adalah untuk membuat kita belajar untuk melangkah. Makanya berubah itu disebut step by step. Melangkah selangkah demi selangkah. Yang bisa melangkah itu adalah kaki. Maka ternyata orang itu disebut berubah kalau mau bergerak. Tapi kalau cuma paham ngangguk-ngangguk tapi tidak melangkah, itu belum. Makanya di semua ibadah itu yang diutamakan itu adalah yang terkait dengan kaki. Yang banyak amalannya itu adalah difokuskan dulu pada urusan kaki. Sholat itu kan yang paling utama kan berdiri. Nanti kakinya tidak kuat berdiri, baru bisa duduk. Berarti utamakan kaki. Kalau bicara soal berdiri itu kan fungsi kaki. Maka kita itu bisa melakukan perubahan besar karena kaki masih berfungsi. Dan kalau kaki sudah tidak bisa berfungsi, mulailah kita merepotkan orang lain. Makanya sepanjang kaki ini masih berfungsi dengan baik, ayo manfaatkan untuk manfaat bagi orang lain. Bukan justru kaki berfungsi tapi ngerepotin orang terus. Haji, bicara tentang haji, orang sebelum ke tanah suci itu ngapain dulu? Latihan jalan, Bu. Yang tidak pernah ke jalan-jalan pagi, kalau sudah mau ke tanah suci itu tiba-tiba sudah jalan di depan rumah. Kenapa? Karena latihan. Karena nanti di tanah suci dia tawaf di Ka'bah. Apa itu? Kaki. Sudah isa ya? Kita mau sholat, kan diutamakan sholatul jamaah tafdula ala sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu kan keutamaan. Dan di mana itu yang paling utama bagi laki-laki? Masjid. Kalau masih sanggup berjalan ke masjid, di masjid. Makanya kan pahalanya juga dari jarak tempuh yang kita lakukan. Berapa jarak rumah kita ke masjid? Semakin jauh, oh berarti urusannya langkah lagi. Oh berarti pada diri kita ini ternyata kaki ini menentukan sebuah perubahan. Sudah isya. Baik, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, maka bangun cinta. Maulid Nabi itu adalah membangun cinta kepada Nabi, lahirnya cinta kita kepada Nabi. Berbicara tentang lahirnya Nabi, pasti kita bicara dengan surah Al-Fil. Al-Fil itu surat gajah. Sedikit aja Bu, sedikit saya simpulkan. Ketika bicara surat Al-Fil, yang mau dihancurkan pasukan bergajah kan Ka'bah. Ka'bah itu simbol. Makanya Al-Fil itu tidak membicarakan persoalan masa lalu saja. Masa lalu itu adalah syariatnya, tapi hakikinya ada di zaman sekarang. Kalau Al-Fil itu membicarakan sekedar masa lalu, Al-Quran itu kadaluarsa. Kenapa? Di tahun gajah. Tapi Al-Quran itu bicara, Al-Fil itu membicarakan diri kita. Semua itu tentang diri. Ka'bah itu adalah simbol Baitullah. Baitullah secara syariat itu Ka'bah, tapi Baitullah secara hakiki itu di sini. Makanya hati itu jangan sampai ada isinya selain Allah dan Rasulnya. Itulah Baitullah. Tapi siapa yang akan menghancurkan? Tentara bergajah. Apa itu gajah? Simbol dari kebesaran. Itulah nafsu. Nafsu itu yang ingin menghancurkan iman yang ada di Ka'bah di dalam diri kita. Iman pada diri kita itu akan dihancurkan oleh gajah. Kenapa gajah? Karena gajah itu nafsunya besar, badannya besar, makannya banyak, semuanya besar. Tapi satu yang tidak imbang, badan besar, semuanya besar, tapi matanya kecil. Cilik mentik mata gajah tuh. Artinya apa? Nafsu itu adalah orang yang pengen menguasai, tapi cara pandangnya sempit dan picik. Itu gajah. Siapa yang akan menghancurkan itu? Burung ababil. Semua kesuksesan di dalam Al-Quran itu simbolnya burung. Burung yang menghancurkan pasukan bergajah, burung yang mengislamkan Ratu Balqis, dan burung yang disebutkan di An-Nur 41 sebagai simbol tasbih kepada Allah yang luar biasa. Burung itu simbol apa? Simbol terbang tinggi. Sebab kalau kita terbang tinggi, insya Allah cara pandang itu luas.
Artinya apa? Mari cara kita berpikir itu ditinggikan. Insya Allah pandangan luas inilah yang akan meruntuhkan daripada nafsu yang angkara murka, yang ingin menguasai orang lain, yang ingin menghancurkan orang lain. Pokoknya terbang tinggi ababil itulah yang akan menghancurkan cara pandang yang sangat picik. Picik ada pada diri kita, iman ada pada diri kita, dan juga ababil ada pada diri kita. Siapa yang berkuasa nafsu atau cara pandang yang luas dengan iman yang sangat dalam? Kalau iman yang sangat dalam, cara pandang yang luas, itulah ababil. Berarti tidak ada sumbu pendek pada diri kita. Terima kasih dan mohon maaf karena waktu membatasi kita. Insya Allah mari kita jadikan momentum Rabiul Awal ini sebagai momentum cinta kepada Nabi untuk menghadirkan motivasi dan inspirasi bagi kita untuk membangun akhlakul karimah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kemudian pada malam hari. Semoga sampai dengan Allah Taala saat kita amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah kepada Allah betul betul. Alhamdulillah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung azan ya. Saya azan, antum imam ya.